peran atau tugasnya. Nabi itu membawa berita gembira. Nabi itu menyampaikan peringatan saja. Ya. Jadi Nabi itu tidak ada peran untuk menebus dosa manusia, enggak. Apa ibu bapak merasa dosanya ditebus Nabi Muhammad? Ditebus Nabi Muhammad? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjamin dosamu tak tebus? Tidak ada. Justru Quran menegaskan tiap orang itu menanggung sama. Yesus pun sama. Ya. Jadi Yesus juga sama dengan Nabi Muhammad. Perannya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Sampaikan itu. Ya. Dan di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat itu. Ya. Yesus juga menegaskan. Nah, untuk Bani Israel, ya, Al-Quran jelas. Ya, Al-Quran jelas di Ali Imran 48 gitu ya, 48 dan awal 49 itu jelas. Ini, Bani Israel. Atau juga di 43 ayat 59 tadi juga diterangkan itu. In huwa ila abdun. Di sini tadi diterangkan dia hanyalah hamba, diberikan kenabian ya untuk teladan bagi Bani Israel. Tapi juga di ayat yang lain, surat 3 ayat 48 dan 49 awal. 49 awal Bani Israel. Itu. Dan sesungguhnya di dalam Alkitab sendiri juga dijelaskan ya, Yesus itu diutus oleh Allah hanya ya. Malah di Alkitab ada kata hanya. Nah, itu jawaban Yesus ketika ditanya oleh masyarakat. Jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Atau di cetakan tahun lain, bukan tersesat, tapi yang hilang dari Bani Israel. Saya tidak mempersoalkan yang hilang atau tersesat, tapi saya mempersoalkan tentang Bani Israel saja. Jadi sebenarnya sama. Tetapi mengapa menjadi berbeda keyakinan kita dengan orang Nasrani? Karena di Alkitab dirubah. Yesus tidak saja untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh dunia. Yesus berkata kepada mereka, pergilah kamu ke segala bangsa, jadikan ia muridku. Atau di ayat yang lain, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah perubahan yang ada sehingga keyakinan berbeda. Ya. Semua nabi yang pernah diutus oleh Allah itu hanya untuk satu kaum, hanya kepada satu kaum, kecuali Nabi Muhammad. Ya. Kecuali Muhammad jelas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Yang lainnya satu kaum. Inilah perbedaan keyakinan antara kita dengan orang Nasrani seputar ya, tentang Nabi Isa atau Yesus ini. Peran atau tugasnya. Nabi itu membawa berita gembira. Nabi itu menyampaikan peringatan saja. Ya. Jadi Nabi itu tidak ada peran untuk menebus dosa manusia, enggak. Apa ibu bapak merasa dosanya ditebus Nabi Muhammad? Ditebus Nabi Muhammad? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjamin dosamu tak tebus? Tidak ada. Justru Quran menegaskan tiap orang itu menanggung sama. Yesus pun sama. Ya. Jadi Yesus juga sama dengan Nabi Muhammad. Perannya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Sampaikan itu. Ya. Dan di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat itu. Yesus juga menegaskan, ya, menegaskan. Itu. Darahnya Yesus yang membuka surga. Ya, darah. Ya, seperti itulah. Maka, ya Bapak, kalau kita sudah tahu perbedaan keyakinan kita seperti ini, ayo perkuat iman. Jangan sampai kita tidak bisa mempertahankan kebenaran keyakinan kita karena kurangnya memahami Al-Quran. Karena ketidaktahuannya kita terhadap ajaran mereka. Qurannya oke.
Tapi orang Kristen tidak cukup digenano dengan Quran. Kilo Quran nih, kilo Quran nih, kilo Quran nih. Apa kata orang Kristen? Itu kan Quran, Pak. Ini loh Alkitab. Tidak selesai, dialog tidak selesai. Sama dengan penjaringan menyatakan, kilo anaknya Ibrahim yang dikorbankan siapa? Ismail. Ini loh Alkitab, Iska. Kalau penjaringan tidak mengetahui kesalahan Alkitab, nggak selesai. Boleh jadi kompromi, wis padha bener ya. Ismail ya bener karena berdasarkan Al-Quran. Iska ya bener karena berdasarkan Alkitab. Sama-sama berdasarkan kitab suci, padha bener ya. Tidak mungkin kebenaran dua itu. Dan tidak mungkin Allah berkata beda. Istilah bahasa daerah, tidak mungkin Allah itu ngomong mencela-mencela kan gitu ya. Nah, jadi dua cara kita memahami Al-Quran dan mengetahui tentang Alkitab. Mudah menunjukkan kesalahan orang Kristen, bahkan insya Allah mereka akan bersahadat kalau mereka kita tunjukkan ini loh kitabmu, inilah kitabmu. Cek ngeyel Pak, silakan. Lakum dinukum. Nah, kita kan tidak boleh maksa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak boleh maksa. Toleransi, ya toleransi. Toleransi itu kita tidak boleh mengganggu, saling menghormat. Waktunya kemarin banyak gereja mengadakan kebaktian, kita umat Islam tidak boleh mengganggu. Nah, Bu Khofifah sama Polda turun ke gereja mana. Saya jamin aman. Batinku kemelinti kan Bu. Kalimat itu tidak disadari. Siapa yang bisa menjamin? Allah. Ya, kalimat itu kadang tidak disadari. Ya memang maksudnya baik, dijamin aman dalam arti tidak ada gangguan. Tapi wong Islam itu mestinya insya Allah masih dijamin aman ya. Mabes Polri kebobolan, arek wedok bisa. Padahal seketat itu penjagaan. Baru nek kebobolan, toto